bergabung melalui virtual. Saya sapa terlebih dahulu ada Dr. Ikalius yang merupakan dokter spesialis paru. Selamat sore dokter. Halo, selamat sore dokter. Apa kabarnya di sore hari ini? Baik-baik Bu. Ya dokter, ini masyarakat semakin dikhawatirkan dengan penyebaran COVID-19 dan apalagi ada varian baru yang mulai menyebar di Indonesia termasuk di kota Jambi. Nah, mungkin bisa dokter jelaskan dan menceritakan seperti apa varian baru dari penyebaran COVID-19 ini sendiri. Varian baru ini adalah tambahan dari varian yang lama. Terus sekarang ini lebih ke arah ke sakit kepala dan gejalanya lebih berat. Umumnya varian baru ini Delta ini orang dirawat ke rumah sakit dibanding dengan yang varian Wuhan yang mulai agak jinak kan, ada yang isolasi mandiri dan lain. Dan penularannya lebih kuat pada varian Delta ini dibanding dengan varian Alpha yang dari Inggris. Kita nggak sampai ke Jambi. Mudah-mudahan varian Delta ini tidak ada ke Jambi. Walaupun saat ini kan ada satu yang dicurigai, yang lagi menunggu hasil dari Litbang Depkes, yang hasilnya belum tahu. Cuma curiga satu dari salah satu rumah sakit di Jambi. Jadi untuk Jambi ini masih aman dari varian Delta. Jangan terlalu cemas. Tapi kita waspada tetap. Dan Jambi ini lagi zona merah. Tapi dia masih seperti COVID yang lama, COVID-19 yang Wuhan dulu. Belum ada tanda-tanda ke arah yang berat seperti yang terjadi di daerah Kudus, Jawa Tengah atau Jakarta. Jadi kita mewaspadai aja orang-orang yang datang dari luar Jambi, terutama daerah Jawa dan Jakarta. Jadi diharapkan kepada orang Jambi janganlah pergi ke daerah tersebut untuk sementara waktu. Begitu aja untuk yang varian baru ini. Jadi lebih banyak sakit kepalanya dan gejala mual, muntah, sakit perut. Dan varian Delta ini umumnya dirawat di rumah sakit. Tapi melihat di Jambi ini dibandingkan bulan lalu untuk perawatannya udah menurun. Tapi kita tetap waspada ini karena daerah lain sudah waspada terhadap varian baru. Jadi kita ini keadaannya sekarang ini menghadapi COVID Delta ini sama dengan bulan Maret 2020 menghadapi COVID Wuhan itu. Jadi Wuhan dulu kan berat, waktu datang penyakitnya berat, tapi lama-lama sekarang kan istilahnya agak kendor, cukup 11 hari dirawat di isolasi, orang sudah pulang. Kalau waktu awal dulu sampai 3 bulan baru dipulangkan. Jadi pada varian baru ini kita seperti menghadapi varian Wuhan pada bulan Maret dulu. Itu aja mungkin keterangannya. Kalau gejala yang lainnya kan hampir sama, cuma pada mutasi ini terjadi karena COVID ini ingin eksis terus. Dia berubah bentuk biar penularan dan selalu hinggap ke saluran nafas manusia dan menyebarkan ke manusia lebih kuat. Jadi sedangkan yang alfa aja, yang tipe Inggris itu tinggi penularannya terhadap manusia. Delta ini sampai 3-4 kali lipat lebih menular dibanding dengan yang alfa, yang mutasi alfa. Kita kan aman dari mutasi alfa. Tapi hati-hati terhadap mutasi Delta ini, karena sudah ada di daerah lain. Begitu aja. Oke, baik. Selain varian dari Alpha kemudian juga Delta, dokter, ada juga varian baru, yaitu varian Beta dan juga Gamma. Ini seperti apa perbedaan dari penularan dari COVID-19 varian baru ini, dokter? Silakan. Di semua umumnya varian-varian itu lebih menular daripada yang varian asalnya. Karena ada yang, kalau Beta itu dari Afrika Selatan, kemudian dari yang Gamma itu dari Brazil, yang Delta dari tipe-tipe yang dari India. Jadi yang saat ini yang lebih cemas orang ya terhadap varian Delta itu yang kita waspadai. Baik, karena dokter, sangat menular. Jadi kalau ada Delta satu ruangan, kemungkinan di ruangan itu kena semua. Jadi perlunya tracking dan T3 itu perlu kalau terjadi varian ini. baik. Di varian Delta ini dari PCR-nya negatif. Oke. Nah,
Cuma nanti ada namanya pemeriksaan gen sequencing dilakukan oleh Litbang Depkes. Di situ nanti baru tentu B berapanya dan lainnya. Nah, nanti dilaporkan. Kita cuma satu baru yang dicurigai. Hasilnya menunggu dari Litbang Depkes. Baik, dokter, berarti alat PCR atau swab antigen ini belum mampu mendeteksi varian baru dari COVID-19 ini ya, dokter? Untuk Jambi belum. Mirip dengan kita waktu awal dulu, PCR itu tidak bisa di Jambi. Di Litbang Depkes menunggu sampai seminggu atau 10 hari. Jadi sekarang kita kirim ke Litbang Depkes yang itu untuk pemeriksaan gen sequencing-nya namanya. Ya. Dokter, ini penularan dengan cepat dari varian baru COVID-19 ini. Alat yang disediakan seperti PCR ataupun juga swab antigen ini tidak mampu membaca ataupun juga mendeteksi varian baru. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini, dokter, untuk menghindari penularan COVID-19 yang varian baru ini? Usahanya seperti usaha yang lama juga. Seperti varian Wuhan dulu. Nah, cuma lebih ditekankan terhadap orang-orang yang datang ke Jambi, mungkin di bandara, di terminal, orang-orang dari luar kota lah, biar agak aman kita. Takutnya lama-lama kita juga terkena. Jadi kelabakan, persiapannya mungkin bisa di rumah sakit rata-rata hampir banyak rumah sakit kita bisa lakukan. Padahal dulu nol semua, nggak bisa dilakukan bulan Maret 2020. Ini untuk yang akan datang kita antisipasi juga. Minimal kita ada satu alat di Jambi untuk mengecek yang jenis Delta. Dan kita doakan moga-moga yang Delta ini tidak sampai ke Jambi, tidak terdeteksi. Yang suspek itu moga-moga nanti dia negatif. Jadi kita aman dari varian tersebut. Walaupun kita situasinya aman, kita tetap waspada. Namanya juga penyakit gampang menular kan, mobilitas orang tinggi. Jadi kita harapkan orang Jambi jangan pergi kemana-mana dulu. Kita Baik, dokter. Baik, dokter, kita tahan sejenak perbincangan kita di sore hari ini mengenai varian baru. Narasumber lain ada Mbak Uli yang merupakan penyintas dari COVID-19. Halo Mbak Uli. Mbak Uli bisa mendengar suara saya dari studio? Iya, selamat sore. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, Mbak Uli? Alhamdulillah masih dalam keadaan baik. Ya, Mbak Uli. Saya masih dalam isolasi. Masih dalam keadaan isolasi mandiri? Iya, iya. Oke, baik. Boleh diceritakan seperti apa awalnya Anda terkena ataupun juga gejala awal sampai terkena COVID-19, Mbak Uli? Sebenarnya ini untuk yang kedua kalinya saya terkena. Yang pertama dulu di bulan Januari sempat saya mengalami ada gejala yang berat dan sembuhnya pun lama. Alhamdulillah tidak sampai ke paru dan dinyatakan sembuh waktu itu bulan Februari. Dan yang baru ini kami terkonfirmasinya saat saya pendampingan pasien, karena kami kan bekerja sebagai lembaga yang mendampingi masyarakat yang sakit itu berobat ke Jambi. Dari Tungkal kita bawa pasien itu dengan rapid gennya masih negatif, dan kita semua dalam keadaan posisinya sehat semua waktu itu. Hanya saja pasien kita memang sedang mengalami tumor pada paru. Jadi begitu sampai di rumah sakit, sempat kita bawa ke IGD, kita nggak tahu mungkin ada kontak sama yang lain atau gimana. Tiba-tiba siangnya kita kembali ke Poli Rawat Jalan, itu pasien kami dinyatakan dirawat, dan setelah dirawat kita kembali rapid gen, dia mengalami reaktif. Kemudian kita jalani swab PCR dan ternyata hasilnya kembali positif. Saat itu saya belum mengalami gejala apa-apa. Hasil PCR-nya kan keluar setelah 2 hari. Habis membawa pasien, saya mengalami ruam, gejala nyeri otot yang seperti ini. Saya hampir nggak bisa berjalan, tapi nggak ada batuk, nggak ada sesak seperti yang pertama saya alami dulu, nggak ada. Cuma nyeri otot. Udah tuh saya makan obat, sembuh.
Dan setelah itu saya curiga dengan diri sendiri, saya menjalani PCR, setelah keluar ternyata hasilnya kembali positif. Baik, Mbak Uli, bisa diceritakan pada saat terpapar COVID-19 pada pertama kali di bulan Januari, itu berapa lama Mbak Uli membutuhkan waktu dalam proses penyembuhannya? Kalau yang pertama dulu, karena saya mengalami gejala berat, pertama saya isolasi sempat menghilangi penciuman, rasa, demam, demam tinggi. Udah itu setelah makan obat memang sembuh, tapi saya rapid gen ternyata reaktif. Kemudian PCR, menjelang hasil PCR positif itu kita ada mengalami sempat di bawah kulit ini. Saat ini pun saya juga mengalami seperti orang yang mau kena kerumut gitu. Nah, merah-merah di bawah kulit. Nah, kalau yang kemarin di hari ke-10 saya selesai isolasi yang dipantau dengan pemerintah. Saya keluar isolasi mandiri, tapi setelah 5 hari saya mengalami sesak kembali dirawat di ruang isolasi, dan itu butuh 6 hari saya dirawat, dan penyembuhannya yang benar-benar total saya ini kan 2 bulan atau 2 bulan lebih saya baru merasa lebih fresh, karena saat itu berjalan saja napas saya merasa tersengal-sengal. Nah, kalau yang untuk ini alhamdulillah mungkin untuk napas tidak ada pengaruh berat, tapi sering nyeri otot dan ruam merah aja di tangan, tapi saya masih menjalani isolasi mandiri. Oke, baik. Walaupun sudah dinyatakan negatif pada saat terkonfirmasi pertama kali, tapi Mbak Uli masih merasakan sesak napas pada saat pertama kali terkonfirmasi positif COVID-19, dan sekarang lebih gejalanya bisa dikatakan lebih ringan ya Mbak Uli ya? Iya, gejalanya lebih ringan, tapi saya merasa ini kok penularannya lebih cepat, karena saya merasa pasien yang saya pegang hanya sebatas ini, kebetulan dia tidak ada batuk saat itu, tapi kita bisa kena. Saya bawa pasien satu mobil ada 3, tapi yang lain negatif. Saya yang terkena mungkin karena ada penyakit yang bawaan dari saya, kan ada hipertensi dan asam lambung, yang itu dulu menyebabkan saya sempat pakai alat pernapasan. Baik Mbak Uli, apakah Mbak Uli sudah pernah divaksin sebelumnya atau pasca terpapar COVID-19 kemarin? Saya seharusnya kan kemarin minta vaksin, tapi sebelum 3 bulan kan belum boleh vaksin. Pas 3 bulan setelah keluar isolasi, saya kan belum sehatnya. Menjelang berangkat kemarin juga karena saya sedikit lelah dan capek, itu tensi juga tinggi, kan belum bisa vaksin. Karena vaksin harus memang benar-benar dalam keadaan normal, makanya belum sempat vaksin. Ternyata begitu ke sini ia positif lagi. Oke, baik. Mungkin kita bisa mendengarkan nih tanggapan dari Dokter Ikalius terkait gejala yang dirasakan oleh Mbak Uli, yang merupakan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 sudah 2 kali. Mbak Uli ini terpapar COVID-19. Dokter Ikalius, bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Dokter, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan dari Mbak Uli ini, setelah dinyatakan negatif dari PCR bahwa Mbak Uli ini sudah tidak lagi terkonfirmasi positif COVID-19, namun masih merasakan gejala sesak nafas. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa, dokter? Jadi kita selesai dari menderita COVID gitu. Termasuk saya juga kan penyintas COVID juga bulan Oktober. Nah, jadi setelah kita sembuh itu kita masih ada batu-batu, mungkin demamnya udah hilang, nafas sesak, dan badan kurang enak. Itu ketika kita sudah waktu itu pemeriksaannya dengan PCR sudah negatif. Jadi setelah sembuh itu kemampuan jalan kita sering jogging, itu jogging dari Mayang sampai ke Gentara Aras. Kemampuan jalan pagi kita itu berkurang jauh sekali, cuma 10% atau 15%. Dari WKS sampai ke lampu merah Simpang Mayang aja kemampuan jalannya. Habis itu udah sesak. Bisa tidak pernah merasa sesak sebelumnya. Jadi waktu itu kita merasakan memang inilah yang dinamakan sesak. Karena setelah serangan COVID tersebut. Jadi
Nah, setelah itu kita lanjutkan berjalan setiap hari, nambah terus sampai ke ke Sipin, kemudian sampai ke Murni, kemudian sampai ke Gentala Aras. Itu dicapai dalam waktu 2 bulan. Jadi prosesnya memang butuh waktu sekitar 2 bulan itu betul, baru pemulihan sempurna seperti sebelum kita menderita COVID-19 itu. Jadi memang perlu ada gangguan-gangguan. Batuknya itu setelah sembuh 15 hari masih batuk. Jadi COVID-19 ini memang berat penyakitnya yang dirasakan. Dokter, apakah sudah dinyatakan negatif, kemudian kita masih merasakan gejala-gejala yang dirasakan pada saat COVID-19, apakah itu memiliki potensi untuk menularkan lagi COVID-19 kepada orang lain, dokter? Dulu kesembuhannya dinilai dari PCR 3 kali negatif. Nah, itu awal-awal COVID-19 bulan Maret, April, Mei. Sehingga yang dirawat itu sampai 3 bulan. Ada yang 100 hari dirawat di rumah sakit. Kemudian lanjut dengan PCR negatif 1 kali. Kemudian setelah PCR negatif baru sembuh. Seperti apa rutinitas yang Mbak Uli lakukan untuk dapat sembuh dari COVID-19 yang kedua ini? Ya, nah, kalau untuk yang kedua ini kan saya lebih memilih isolasi mandiri. Isolasi mandiri jadi lebih banyak berjemur, paling bergerak tidak terlalu banyak karena saya takut mengalami gejala seperti yang lalu kan sesak, jadi semampunya. Setelah itu kita coba makanan penunjang. Udah itu saya menghindari vitamin C yang mengandung zat asam tinggi karena pengalaman yang lalu saya pengguna vitamin C 1000 ml itu saya asam lambung saya mudah naik. Jadi banyak pengalaman yang dari yang lalu itu saya banyak belajar. Jadi untuk tensi pun saya setiap kali ini tensi karena saya ada hipertensi, setiap waktu saya kontrol tensi dengan menyediakan obat untuk pribadi karena saya nggak boleh putus dari obat tensi karena sudah pernah mengalami serangan TIA.
Baik, isolasi mandiri yang dilakukan oleh Mbak Uli ini apakah juga dipantau oleh tenaga kesehatan setempat? Eh, saya sudah melapor ke wilayah Kota Jambi. Kebetulan kan saya dari Tanja Barat. Kemarin pasien yang saya dampingi di Raden Matahir, saya sudah melapor. Tapi untuk sampai saat ini pantauan hanya diberi dari puskesmas wilayah alamat saya, karena kan terkonfirmasinya sesuai KTP. Jadi kemarin yang menghubungi wilayah alamat saya tempat tinggal. Jadi saat ini pantauan dari untuk Kota Jambi sendiri belum ada, tapi ada dari ini aja yayasan yang membantu di sini, Yayasan Insan Madani itu yang ada punya home care, mereka mantau dari jauh. Kapan nantinya akan dilakukan PCR untuk mengetahui kalau Mbak Uli nantinya sudah negatif dari COVID-19 rencananya? Sampai saat ini kemarin saya tanyakan sama tim gugus, PCR yang kedua itu mungkin tidak ada, karena yang dulu pun saya sempat 2 kali PCR itu masih positif dan saya dinyatakan sembuh, saya tidak sempat PCR lagi. Karena seperti kata dokter tadi, sekarang perawatan 10 hari itu bisa dinyatakan 10 atau 14 hari itu dinyatakan sembuh kalau kita sudah tidak ada gejala lagi keluar dari isolasi. Jadi untuk PCR kami tergantung dari pemerintah sendiri menyediakan PCR. Kalau PCR pribadi mungkin secara ini saya masyarakat biasa itu terlalu besar biayanya. Oke, Dokter Ikalius mungkin bisa menanggapi apakah tidak apa-apa seorang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini isolasi di rumah tanpa dilakukan pengecekan kesehatan rutin oleh tenaga kesehatan? Sebenarnya kalau yang isolasi mandiri memang kalau tidak ada gejala namanya, tidak ada gejala paru, memang dianjurkan isolasi mandiri biar tidak banyak ke rumah sakit. Semuanya ke rumah sakit, nanti rumah sakitnya bisa penuh dan kolaps ya. Datanya juga tidak mampu. Dan sesuai dengan petunjuk itu kan juga dari CDC kan, dari Amerika Serikat, bahwa isolasi mandiri itu bagi yang tidak bergejala. Yang bergejala dia baru dilakukan perawatan di rumah sakit atau ada komorbid yang lain. Kemudian untuk yang isolasi mandiri di rumah ini kita nganjurkan memakai beli alat oximetri untuk mengukur oksigen di tubuhnya. Jadi orang-orang menderita COVID ini dia kekurangan oksigen, dia tidak mengetahui bahwa dia kurang oksigen. Tahunya nanti dari alat oximetri yang di ujung jari di ini. Tiap apotek ada tuh yang menjualnya, harganya sekitar 200.000 ada, yang lebih bagus 700.000. Jadi kalau isolasi mandiri itu dianjurkan pakai oximetri. Nah, kapan dia perlu perawatan ke rumah sakit? Bila oximetrinya 92, 93 itu udah ini dianjurkan ke rumah sakit. Karena normalnya di atas 95, 96, 97 sampai 100 kan. 9 lah kalau ada di rumah paling saturasi oksigen. Jadi pasien-pasien tersebut cuma melihat itu. Kalau pasien normal dia turun saturasi di bawah 90 dia mulai tidak sadar. Tapi pada pasien COVID ini ada namanya disebut dengan hypoxia. 80 saturasi 80 juga dia tetap bisa ke kamar mandi dan lainnya. Ada kemarin ini memang orang tenaga kesehatan isolasi mandiri, tapi dia mungkin tidak memantau melalui oximetri, tahu-tahu saturasinya waktu di IGD rumah sakit Raden Matahir sudah 70. Nah, ini dia masuk rumah sakit dengan saturasi yang rendah sekali, tidak bisa tertolong waktu itu kan. Jadi diharapkan yang isolasi mandiri itu menggunakan alat oximetri. Nah, nanti belilah di apotek, masih banyak yang jual. Nah itu. Kemudian kalau ada dia gejala-gejala batuknya memberat, makin sesak, usahakan dirawat di rumah sakit. Kalau dia seperti pilek-pilek biasa, kemudian saturasinya bagus, di rumah saja. Tunggu aja waktunya yang akan menyembuhkan. Jadi COVID sekarang adalah menunggu waktu kesembuhannya. Jadi andai-andai kita sekarang kalau curiga ke COVID keluarga, kalau uang harus butuh periksa PCR
900.000 atau sekitar 500, diam aja di kamar 11 hari udah, nanti dia tumbuh sendiri. Jadi lama-lama COVID yang lama ini udah seperti relax aja. Tapi saya tak mau ngomong kayak gitu ya, nanti terganggu program. Jadi kita tetap waspada ya, itu kan yang akan datang. Jadi nanti COVID ini sama dengan influenza. Di influenza ini dulu tahun 1918 banyak membunuh orang. Sekarang influenza seperti biasa. Jadi COVID ini nantinya disebut dengan 1918 itu pandemi influenza tahun itu. Tahun 1800 belum ada influenza. Di tahun 1918 ada influenza. Jadi influenza itu ada sampai sekarang. Begitu juga COVID-19 ini tetap ada sepanjang masa dan gejalanya lebih ringan. Kita lihat kan COVID Wuhan ini sekarang orang banyak kena sekeliling kita, biasa saja, diam di rumah, ini sembuh pulang. Kalau tidak ada komorbid penyakit lain, kalau ada komorbid penyakit lain, mungkinlah memperberat. Ada COVID-nya, ada diabetes, ada jantung, itu minta ampun. Walaupun satu-satu memang ada yang murni karena COVID ini, karena terlalu banyak mungkin virusnya masuk ke tubuhnya, tidak bisa tubuh melawan terhadap COVID itu. Untuk melawan COVID itu perlu imunisasi, vaksin ada Sinovac, ada AstraZeneca. Sekarang sudah bagus dua-duanya dibanding yang sebelumnya. Diusahakan vaksin. Rencananya kan di Indonesia ini kan vaksin 1 juta per hari rencananya. Jadi cepat-cepat nanti selesai vaksin 190 juta, kita akan bebas dari COVID ini. Tidak pakai masker diharapkan ya. Kan harapan kita tahun depan kita udah selesai vaksin dan semua virusnya tidak ada lagi yang aneh-aneh, mutasi ini, mutasi yang lain. Jadi berkat kerjasama kita juga, tetap memakai masker, ikuti prokes, petunjuk dari pemerintah. Akhirnya kita insya Allah akan melalui ini. Cukup dengan 2 tahun saja mungkin. Ya, baik. Harapan kita. Baik dokter, 3 wilayah di Provinsi Jambi ini sudah masuk dalam zona merah, artinya peningkatan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi ini juga meningkat. Nah mungkin dokter bisa menanggapi tren peningkatan ini, apakah masyarakat sudah mulai bergeser kebiasaan mereka dalam penerapan protokol kesehatan, dokter? Ya, karena COVID ini sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Sudah agak rendah, tapi gejala penyakitnya agak ringan. Kalau kematian itu saya lihat, kalau orang penyakit gula, penyakit jantung, kematiannya 66% sembuh. Jadi yang 4% ini yang masih diusahakan di